Pokoknya yang namanya mengkonsumsi sesuatu berlebihan itu tidak baik gitu. Secukupnya. Burger ini dia tuh diolah dengan cara banyak memakai lemak dan minyak. Jadi tidak baik. Di podcast Kawan Celoteh, produksi dari RRI Tanjung Pinang. Dan untuk hari ini barengan sama aku Nura Sabita, dan kita sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa sekali. Ini cantik karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang luar biasa juga. Kalau gitu langsung saja kita sapa, ini ada ahli gizi dan juga tenaga kesehatan. Kita sapa dulu, ada Kak Ayu Jerry, halo. Halo Nura. Oke, terus juga ada Kak Linda Mariana, bener ya? Iya. Betul. Jadi Kak Ayu dan juga Kak Linda, yang mana ahli gizi, yang mana tenaga kesehatan ini? Coba tebak. Kelihatan nggak? Iya ya, vibes-nya gitu ya. Vibes orang yang gizinya seimbang. Enggak gitu ya Nura, bukan Nura yang ngomong ya, mohon maaf ya. Oke, disuruh tebak ya. Enggak gitu juga. Kalau disuruh tebak seperti Nura akan bilang yang ahli gizi Kak Linda. Ya, Kak Linda. Terus juga kalau untuk tenaga kesehatan Kak Ayu. Berarti ini apa Kak Ayu? Perawat ya apa gimana? Iya, perawat. Perawat ya. Dan untuk di hari ini kita bakal ngobrolin tentang satu topik ya, ini sangat menarik banget, anak muda juga menurut Nura. Itu tentang makanan, gak cuma soal selera tapi juga dampaknya. Widih, ini anak muda banget nih Kak, yang kalau seandainya makan itu maunya sesuai dengan selera mereka aja. Ya nggak sih, setuju nggak? Setuju. Itu gimana tanggapan Kak Ayu? Kak Ayu dulu deh. Kak Ayu gimana tanggapannya? Iya. Tapi sebenarnya nggak hanya anak muda sih yang punya selera, bahkan orang tua pun juga gitu, pengennya makan ini, nggak selera makan ini, gitu. Bahkan orang tua pun juga malah lebih susah lebih sekarang susah, mau dibilang ya? Kan. Gitu. Terus kalau Kak Linda gimana Kak? Mungkin karena zamannya atau sudah trennya ya gitu. Jadi memang bukan hanya anak remaja, benar seperti Kak Ayu bilang. Kak Ayu bilang tuh. Sekarang tuh mungkin banyak pekerja yang repot, ya tidak punya waktu untuk mengolah makanannya, jadi dia pilih praktisnya, singkat gitu ya. Mau yang versi cepat lah ya, nggak mau ribet ya. Padahal sebenarnya dari makan makanan seperti ini yang sering terus menerus itu bisa ada efeknya kan Kak. Itu biasanya juga bakal bisa jadi penyakit ya. Ya. Oke, itu gimana? Penyakit apa sih yang identik dengan apa ya? Bisa dibilang yang orang tua ini kenanya tuh ketika mereka sudah tua gitu. Tapi yang anak muda ini bahkan masih muda aja tuh juga udah kena penyakit orang tua gitu. Kira-kira penyakit yang kayak gimana tuh? Penyakit degeneratif kali ya. Penyakit degeneratif itu seperti penyakit hipertensi, obesitas, kemudian diabetes mellitus, penyakit jantung. Ini penyebabnya makanan aja atau mungkin ada penyebab lainnya Kak Linda? Bisa dari pola hidup yang tidak sehat. Tuh, dari makanan, kemudian kita kurang beraktivitas fisik, bisa. Bergadang termasuk Kak Ayu. Ya. Faktor keturunan juga. Faktor keturunan juga bisa mempengaruhi. Gitu. Berarti emang nggak bisa disalahin karena pola hidup yang tidak sehat dan makanan aja ya? Iya, tapi kuncinya tetap di pola hidupnya. Walaupun kita sudah punya keturunan nih, misalnya kayak kebetulan mama kakak tuh hipertensi gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita mau merubah biar tidak kena hipertensinya, ya kita yang harus merubah pola hidupnya. Berarti kalau pola hidupnya dirubah bisa tidak terkena faktor? Iya, insya Allah. Insya Allah ya, kan yang penting udah berusaha dulu ya. Oke. Terus juga tadi Kak Linda bilang banyak banget yang pengennya tuh serba cepat ya. Fast food ya sebutannya ya, istilah kerennya gitu ya, fast food. Terus juga ada yang bilang antara fast food dan junk food ini sebenarnya sama atau enggak sih? Kalau menurut saya sih dua hal yang berbeda. Itu kalau fast food itu dia makanan yang diolah dengan cepat dan bisa disajikan dengan cepat. Tapi masih ada nilai gizinya. Ya, walaupun tidak 100% dia tuh sehat gitu. Tapi kalau junk food
memang makanan yang minim nutrisi. Oke. Jadi tidak baik bagi tubuh gitu. Berarti kalau junk food itu udah pasti, Pasti. ya. Kalau fast food itu masih bisa dibilang ada yang baiknya Kak Ayu ya. Oke, ada contoh yang baiknya juga. Terus kalau untuk junk food, fast food ini kalau sering dikonsumsi, seberapa besar sih kontribusinya gitu untuk menjadikan ini tuh jadi penyakit ujung-ujungnya gitu, Kak Ayu? Cukup besar ya, karena apalagi kalau dikonsumsi terus-menerus gitu. Contohnya misalnya kita hobi minum kopi kekinian, itu kan gulanya tuh sangat tinggi. Kita sering minum itu dan itu pasti nanti gula kita bakal cepet naik gitu ya. Terus di umur sekarang ini hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, usia 15 tahun ke atas itu banyak yang kena diabetes. Iya. Meningkatnya itu jauh, awalnya tahun 2013 sekitar 10%, sekarang sudah menjadi 12% meningkat. Lumayan. Iya. Walaupun ya nggak jauh tapi lumayan ya. Iya. Yes. Itu tadi Kak Ayu juga sempat bilang kopi Iya. kan manis. Iya. Tapi kan ada nih istilah anak zaman sekarang tuh ada pembelaan Kak Ayu. Pembelaannya adalah kan americano ya yang nggak manis-manis tuh. Itu gimana untuk americano sendiri tuh? Kalau misalnya terlalu banyak minum kafein juga mempengaruhi sama stresnya nanti kan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi hormon. Kemudian kalau misalnya hormon kita terganggu kan kita nanti bisa jadi stres. Iya, Gitu. Jadi pokoknya yang namanya mengkonsumsi sesuatu berlebihan itu tidak baik gitu. Betul. Secukupnya. Oke, americano nih sebagai ahli gizi Kak Lina. Ini banyak banget anak-anak muda yang mencoba untuk diet itu dengan minum americano. Itu disarankan nggak sih menurut Kak Lina? Kalau menurut saya sih tidak terlalu disarankan ya. Oke. Karena setiap kopi itu pasti mengandung kafein ya. Nah itu tadi seperti Kak Ayu bilang tadi, dia akan mengganggu pola tidur, kemudian jadi stres ya gitu. Kemudian bisa jadi mengganggu hormon. Oke. Gitu. Jadi kan tidak baik ya bagi tubuh tuh. Nah, bagi remaja kopi itu kalau bagi saya tuh memang kurang saya saranin itu. Ya, kurang baik. Anak muda tuh tiada hari tanpa ngopi Kak Ayu. Iya, Itu udah benar. kayak slogan hidup menurut rasa. Apalagi sekarang udah banyak ya di Benar, pinggir-pinggir jalan. benar. Jadi nggak perlu harus ke kafe atau Iya. kemana. Udah ditawarin banget nih Iya. sambil jalan mampir bisa. Dengan harga yang minim ya. Betul, harganya juga sangat terjangkau sekali. Terus juga kalau ngomongin soal makanan ini kan sebenarnya kayak Kak Ayu bilang tadi dan juga Kak Linda bilang fast food itu bukan berarti tidak sehat, ya kan? Bukan berarti tidak sehat, ada juga yang sehat. Tapi kalau junk food bisa dibilang tidak sehat gitu. Sudah pasti tidak sehat. Sudah pasti. Tapi contoh nih satu makanan yang bisa dibilang dia tuh dicampur ada sehat dan enggaknya. Contohnya tuh kayak burger. Burger ini kan ada sayurnya Iya. sebenarnya, Iya. ya kan? Tapi ada juga yang tidak sehat, bukan nggak tidak sehat ya, gimana ya orang ngomongnya, tapi dia tuh kayak ada yang nggak baiknya gitu, entah itu di daging atau di campuran lainnya. Itu gimana untuk burger nih? Untuk burger itu memang sebenarnya tidak 100% sehat ya. Oke. Karena fast food itu rata-rata memakai bahan makanan yang apa tuh namanya di frozen gitu ya gitu. Jadi Diawetkan. dibekukan gitu kan, jadi tidak baik ya bagi tubuh. Kemudian burger ini dia tuh diolah dengan cara banyak memakai lemak dan minyak. Oke. Jadi tidak baik. Gitu. Dari segi sayurannya ya oke. Makanya tidak dikatakan burger itu 100% sehat. Gitu, Gitu. oke. Tapi kalau tadi rotinya kita ganti dengan roti yang terbuat dari gandum. Nah, itu kan tinggi serat. Alangkah baiknya jadi lebih sehat ya gitu. Kemudian dagingnya diolah sendiri. Gitu.
Berarti kalau Sani pakai daging kurban, daging kurban banget nih, itu gimana Kak Ayu? Kan kalau daging frozen kurang baik ya. Iya. Kalau daging kurban gimana? Kalau daging kurbannya langsung nih kan Langsung langsung fresh. diolah, ini Yes. masih fresh gitu, ya bagus gitu. Oke, jadi sebenarnya dagingnya Tapi itu tadi mengolahnya lagi nih kembali. Nanti pada saat memanggangnya jangan berlebihan nih apa sih namanya menteganya ya. Oke. Terus kayak kita pakai mayonaise gitu kan. Mayonaise itu kan juga lemaknya tinggi kan. Betul. Terus berarti burger ini bisa dibilang tidak 100% sehat. Terus kalau contoh untuk makanan fast food yang sehat, menurut Kak Linda tuh yang kayak gimana? Ada tuh jajanan yang kekinian tuh. Mm-mm. Apa tuh namanya? Sandwich sayuran ya, sandwich, tuh. oke. Ya, sandwich sayuran, kemudian salad buah, salad sayuran, kemudian smoothies, jus buah ya, Yes. tapi tanpa pemanis lagi. Itu dia bisa jadi ide usaha ya. Ada satu lagi Apa kukus-kukusan itu? itu. Iya, Iya, benar, sekarang rebus-rebusan sekarang ya. lagi banyak juga Lagi viral, lagi yes. Iya, banyak yang Kukus-kukusan itu gitu, ya, kukus-kukusan. makanan-makanan kukusan itu. Terus juga kalau untuk anak muda, sebenarnya nggak anak muda aja, karena Nura pribadi nih punya kenalan yang bisa dibilang udah seumuran Mama Nura, tapi memang jiwanya muda gitu, pengennya makannya yang junk food, fast food, tapi itu bisa terlihat tetap sehat gitu. Kak Ayu tuh gimana? Apa belum terasa efek dan dampaknya atau gimana? mungkin belum terasa ya efeknya gitu. Kemudian mungkin dia mengimbangi dengan aktivitas fisiknya. Oh yes, oke. gitu tadi. Ada aktivitas fisik seperti olahraga, Iya. gitu ya. Oke, jadi Aktivitas fisik. kalau seandainya bisa dibilang, aku kan nggak apa-apa nih makannya nggak sehat, tapi kan aku ada olahraganya tuh gimana Kak Linda tuh? Sebenarnya kita makan tidak sehat, tapi ada olahraganya gitu Iya, ya. ada Itu, Mbak. pembelaan soalnya. Tapi itu mah nyapik-nyapikin badan aja ya Iya, sebenarnya. sebenarnya. Gitu. Makanan yang sehat itu kan untuk tubuh yang sehat ya Betul. gitu. Jadi saya rasa kalau makan makanan yang tidak sehat dan olahraga itu bagi saya tuh nggak baik juga Nggak baik gitu juga. ya. Cuman mungkin frekuensi makan Iya. makanan junk food ini tadi atau fast food. Kalau makannya sekali sebulan Oh, nggak apa-apa. yes, benar, sekali-sekali lah ya Iya. ibaratnya. Oke. Tapi kalau makannya secara terus-menerus, kalau anak remaja sekarang tuh kan sukanya kalau bisa tuh tiap hari ya Mm-mm. makan itu. Betul. Kayak ayam KFC ya. Itu kan hobi banget mereka tuh ya, kayak mie gacoan gitu-gitu ya. Itu kan minim nutrisi banget gitu. Yes, yang instan-instan gitu Iya. ya. Oke. Terus kalau makanan ini bisa dibilang menjadi salah satu pengaruh juga. Tapi seperti yang Nura bilang tadi, bergadang Kak Ayu, jam tidur itu kan juga pengaruh. Iya. Tapi antara makan yang tidak sehat dan jam tidur yang berantakan, mana yang lebih tidak baik gitu? Yang tidak baik untuk kesehatan? Jelas makanan yang tidak sehat. sih. Oh iya. Iya. Wow, kenapa? Karena pengaruhnya itu lebih cepat gitu ke badan kita gitu. Oh. Iya. Jadi kalau seandainya dia bergadang, Tapi bukan kan tadi kan pertanyaannya mana yang lebih. Kalau misalnya dia bergadang pun tapi dia makannya sehat, kan itu tetap mempengaruhi dengan kesehatannya nanti ke depannya gimana. Terlalu sering begadang juga tidak bagus gitu Betul. kan. Cuman kan kalau dibandingkan mana yang lebih berpengaruh antara sering begadang sama makan yang tidak sehat, ya otomatis makan yang tidak sehat. Iya. oh iya, Gitu makanan yang tidak sehat. Iya. Oke, ini Nura penasaran nih. Kak Lina sebagai ahli gizi, Nura menjadi pertanyaan yang bisa dibilang tuh selalu Nura pikirkan. Jadi kayak ada tipe orang yang dia tuh makannya sangat dijaga gitu. Makannya dijaga, terus juga pola hidupnya dijaga, entah itu jam tidurnya, olahraganya. Tapi dia tuh kalau seandainya dia melenceng dikit, misalnya dia malas, entah malas olahraga, atau mungkin dia bergadang, makan sedikit berlebihan, itu berat badan bisa langsung naik. Tapi ada tipe yang semuanya itu bisa berantakan, bisa dibilang Kak Lina, kayak jam tidurnya suka-suka dia. Terus juga untuk makan bener-bener yang banyak banget setiap harinya, yang mungkin orang pada normal bisa satu hari 2 kali makan atau 3 kali, dia bisa 5 kali. Tapi dia nggak nambah gitu berat badan. Itu kenapa? Kok bisa gitu? Ada rasa iri juga kan sebenarnya ya? Itu gimana tuh? Apa ya? Kalau menurut saya tuh mungkin faktor hormon juga. Oh,
hormon. Iya, faktor hormon, kemudian keturunan, bisa juga. Obesitas itu bisa keturunan. Keturunan, oke. Tapi kan ada juga yang bilang ke Ayu kayak keturunan itu kan nggak bisa dijadikan alasan, tetap harus Iya, olahraga gini-gini. Iya, benar. Tuh. Jadi Tapi tadi kan dia olahraga, makannya juga banyak, tapi dia tetap Tetap langsing gitu ya. langsing gitu, betul, body goals gitu. Body- Berarti faktor keturunan juga bisa. Iya, bisa. atau mungkin faktor ada penyakit tertentu. Iya. Seperti yang setahu saya tuh kayak penyakit hipertiroid juga bisa mengganggu kan. Ada juga orang yang hipertiroid dia udah makan banyak tapi dia tetap kurus gitu. Atau misalnya cacingan, ya kan. Iya, benar. Sudah makan banyak tapi ya berat badannya nggak naik-naik. Sama tadi yang hormon. Oke, kalau cacingan itu katanya minum obat cacing ya, ini kan lagi viral juga nih tentang, ayo kita minum obat cacing gitu, itu gimana? Berefek bagus atau gimana Kak Ayu? Iya memang dianjurkan 6 bulan sekali kita minum obat cacing. Memang dianjurkan. Iya. Tapi orang baru pada FOMO sekarang ya. Mungkin karena ada kasus yang itu Benar, ya. yang kemarin. Tapi memang sebenarnya kalau kayak kami di Puskesmas emang ada programnya tiap 6 bulan sekali turun ke TK, ke sekolah untuk pemberian obat cacing. Oke, berarti emang ada kegiatan rutinnya gitu Iya, ya. tapi Oke. lebih ke sekolah dasar ya Kak, TK, TK gitu ya. Karena mungkin kalau yang udah dewasa beli sendiri. sendiri iya benar. Benar, mandiri. Sudah tidak disubsidi lagi ya. Benar, beli sendiri dong. Tidak disubsidi lagi ya. Benar kan udah kerja. Oke, berarti kalau sering ngomongin soal makan, gimana caranya biar bisa makan semua tapi tetap sehat? Berarti harus mengonsumsi makanan yang seperti apa gitu Kak Linda? Ya, makanannya tuh harus rendah kalori, Oke. kemudian rendah natrium seperti garam ya, kemudian rendah lemak, rendah gula, gitu. Karena kalau itu tidak dikontrol, pasti kita akan bisa, yaitu tadi penyakit degeneratif tadi, kemudian kegemukan, gitu. Nah kalau gizi kita seimbang, pasti tubuh kita pun Ideal. ideal, Oke. gitu. Tapi kadang ada tipe yang memang kayak belum bisa kenyang gitu. Jadi kita tuh sebenarnya makan ngejar kenyang atau ngejar gimana ya? Kadang ada tipe yang kalau nggak makan nasi nggak kenyang gitu. Harus makan nasi. Itu gimana? Nasi itu sebenarnya termasuk makanan yang bagus untuk dikonsumsi dalam arti kata setiap hari. Karena kan orang Indonesia kan setiap hari harus makan nasi. Sedangkan di luar kan nggak ada yang harus makan nasi gitu. Itu gimana Kak Linda? Nasi itu memang kebutuhan kita ya, gitu. Itu memang harus dipenuhi, gitu. Karena kalori itu memang harus terpenuhi untuk kita beraktivitas, gitu. Jadi dalam jumlah yang tepat. Kalau jumlahnya tidak tepat, jumlahnya berlebihan, nah itu yang bisa membuat tubuh jadi terganggu, gitu. Antara nasi makanan berat, makanan pokok gitu Kak Ayu, sama makanan yang cemilan-cemilan, minuman-minuman manis, itu mana yang lebih apa ya, berbahaya gitu? Ya minuman manis. Minuman manis. Iya. Oke, karena kan nasi katanya juga gulanya tinggi. Gulanya tinggi, tapi dia kayak antara badan mengolah gulanya lebih cepat gitu. Sama kayak kita makan apel sama kita minum minuman manis gitu. Minuman apel itu lebih manis kalau mau dibandingkan kalori gulanya, lebih manisnya apel daripada minuman yang bergula tadi. Misalnya ada satu contoh gitu. Tapi dimakan lebih bagus apel karena tubuh ini lebih cepat menyerap memproses gula itu tadi gitu ketimbang minuman manis. Jadi apel habis 1 biji, minuman manisnya habis satu, lama habisnya. Nanti kita udah minum lagi, Double tertumpuk ya dia jadinya. jadinya Oke. gitu. Double jadinya. Jadi kalau untuk makanan fast food, junk food itu kan anak muda yang sering mengonsumsi secara berlebihan, ada nggak kayak gejala-gejala yang mereka rasakan? Mungkin gejala yang dirasakan itu ya itu tadi, kegemukan ya. Kemudian penyakit degeneratif tadi gitu. Pasti akan muncul jerawatan, kemudian stres juga iya, Stres, bisa stres kalau kelelahan. iya. Jelasnya jadi tidak produktif. Tidak produktif gitu. Oke. Jadi kalau seandainya makan kayak junk food itu boleh tapi jangan sering. Ya, karena apa? Karena dia kan minim nutrisi. Oke. Jadi sebenarnya junk food itu tidak dimakan juga tidak apa-apa gitu ya gitu.
Tapi itu enak. Tapi itu enak gimana dong? Nah, Ya, gimana tuh? itu tadi kita harus bijak ya, memilih makanan. Jangan hanya kenyang, tapi kita tidak memikirkan nanti ke belakangnya apa yang akan terjadi untuk tubuh kita gitu, Oke. ya. Kalau untuk alternatif makanan lain selain junk food yang bisa kita konsumsi apa? Yang mirip-mirip gitu, nggak ada ya? Apa ya, mirip-mirip, mungkin kita ganti sih, misalnya kayak mau makan spaghetti gitu ya. Mungkin cari penggantinya lebih ke yang rendah tepungnya. Oke. Kan ada tuh mie yang free gluten, nah itu kan ada tuh Makanan-makanan yang khusus untuk orang-orang diet juga gitu iya, ya, menu-menu gitu ya. iya gitu. Jadi sebenarnya tuh bukan nggak ada, tapi memang kitanya aja yang kita nggak mau iya, ya. kitanya aja nggak mau Bener, mencari gitu, bener. berinovasi lah Yes. istilahnya. Contohnya kayak roti ada yang biasa, ada yang gandum. Iya. Ya kan? Ada alternatif lain sebenarnya. Ada. Terus apa lagi ya Kak contohnya? Selain roti, ada alternatif lain gitu. Contoh-contoh lainnya lagi. Lebih kayak Makanan. kita mau ngolah makanan, sendiri iya. kali ya, bakso misalnya kita mau yaudah kita olah sendiri, bikin sendiri Lebih baksonya sehat. lebih Iya, sehat kan. benar. Kita tahu Kita bisa dagingnya, iya dagingnya. Dari Kita- segi kebersihannya juga kita tahu ya, kita kalau nggak kita pakai bikin benar, sendiri ya iya. gitu. Meskinya lagi Iya. kan. Yes. Tapi biasanya kalau untuk anak muda zaman sekarang itu lebih sukanya makanan-makanan yang cepat saji, yang enak ya, seblak ya kan. Apalagi ya yang enak-enak itu ya, pizza ya kan. Itu bahkan ada yang bisa dibilang jarang sekali untuk dia makan makanan sehat. Sayur deh contohnya, sayur atau buah. Itu gimana caranya menangani para Gen Z, remaja-remaja ini yang menolak untuk makan bergizi, Kak Linda? Mungkin apa ya? Lebih ke edukasi Iya, ya. edukasi. Lebih Kemudian edukasinya tuh lewat visual ya. Sekarang tuh kan lebih media nih lebih ini ya. Maksudnya lewat handphone gitu. Jadi kita tuh mengajak anak-anak remaja gitu menyaksikan dengan video Oke. dampak apa yang terjadi jika remaja itu terlalu sering mengkonsumsi makan junk food atau fast food gitu. Oke. Berarti memberikan edukasi. Ya, memberikan Lebih ke edukasi. dampaknya, edukasi dampaknya. Karena kan orang biasanya tuh lebih takut kan, lebih Ya. takut sama dampaknya gitu Betul. ketimbang edukasi. Ini lebih enak, itu nggak enak. Jadi Atau diajak masak bersama. Oke. Jadi konsepnya benar-benar harus diajak dulu karena kalau sendiri dia nggak akan mau, apalagi Iya. anak kos, Iya. ya kan, Benar maunya tuh. yang instan. Jadi kalau untuk sayur sama buah ini kan sehat Kak Ayu ya. Ada nggak sih justru sayur atau buah yang nggak sehat gitu? Semua kayaknya sehat sih. Semuanya kayaknya sehat ya. Berarti emang kalau Sayur bisa emang mengkonsumsi. bisa. Iya. Tapi kalau emang dia nggak bisa gimana Kak Ayu? Kayak nggak bisa pokoknya gitu. Kan bisa dengan di jus. Alternatif. Banyak caranya buat kita biar bisa makan buah gitu. Banyak caranya biar kita banyak makan sayur. Atau buah dikeringkan. Kan sekarang ada juga tuh Heeh. buah yang dikering. Manisan. Gimana? Misalnya keripik apel, Oh, keripik iya. nangka, keripik nanas, kan udah ada sekarang itu seperti itu. bagus, boleh. Boleh. Itu berarti dia tanpa tambahan gula Iya, pengawet ya? iya. Oh, real emang dari. Karena dia kan membuatnya itu dipanggang di dalam oven. Oke. Terus juga kalau umbi-umbian itu juga bisa. Umbi-umbian, jagung, pisang juga Jagung bisa boleh, ya. boleh. Tapi jagung pisang bukan umbi-umbian ya. Oh iya benar sih. Iya lagi. Jagung Untuk- serealia. Iya lagi. Aduh, jadi kalau untuk remaja-remaja yang menolak untuk makan makanan bergizi itu dikasih edukasi. Oke. Terus ada nggak sih apa ya bisa dibilang kayak untuk junk food sama fast food ini apa yang ada di dalam itunya yang sampai buat itu tuh nggak sehat gitu di dalam junk food dan juga fast food yang buat makanan itu jadi tidak sehat. Karena dia mengandung banyak gula, garam yang tidak baik untuk tubuh. Oke. Kan makanan junk food itu pasti lebih banyak lemaknya kalau kita lihat ya. Seperti itu tadi burger, Yes. emie-emian gitu. Jadi dia nutrisinya rendah gitu. Oke. Ya. Kalau sekali-sekali dikonsumsi nggak masalah. Boleh, iya. Oke. Dia tuh bukan tidak boleh dimakan, boleh dimakan. Boleh. Mm-mm. Tapi manfaatnya Tetapi- yang
tidak ada, sedikit dia jadinya manfaatnya di dalam tubuh kita gitu. Ditambah proses memasaknya lagi kan. Iya. Ya, instan ya, lebih cepat gitu. Jadi untuk kriteria makanan yang sehat itu yang kayak gimana sih Kak Ayu? Yang gizi seimbang tadi. Gizi seimbang. Iya, ada sayurnya, ada buahnya, ada proteinnya, ada karbonnya juga gitu. Sekarang kan kita udah nggak 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Oke. Ya gizi Jadi 4 sehat seimbang. 5 miliar. Oh enggak. Mau itu. Oke. Berarti gizi Gizi seimbang. Jadi Ya, kalau mau karbohidrat, lebih sehat lagi makanya ya. pakai itu ya Kak, apa yang pola Isi piring, piringku. ya isi piringku, piring T itu. Apa gimana? Isi piringku. Ada program apa gimana tuh isi piringku tuh apa? Iya memang program dari pemerintahnya gitu. Jadi kalau kita mau makan sehat tuh ada isi piringku itu yang modelnya itu piring T. Bentuknya kayak huruf T. Iya, Oke, jadi lebih isinya? banyak proteinnya ya Kak. 3/4 makanan pokok, 3/4 sayuran, 1/4-nya buah-buahan, 1/4-nya lagi lauk. Oke, ini ngomongin soal protein, karbohidrat, ini pelajaran IPA banget untuk Nura yang bukan orang kesehatan sebenarnya ya. Boleh nggak diingatkan lagi, makanan protein itu seperti apa, makanan karbohidrat itu seperti apa Kak Lina? Kalau karbohidrat itu terdapat dari umbi-umbian tadi ya, kemudian serealia, roti, Oke. mie, itu karbohidrat. Nah kalau protein, ikan, daging, Oke. kemudian kacang-kacangan, situ. Itu aja ya karbohidrat sama Telur, protein ya. iya. Oke, terus kalau untuk anak remaja gimana caranya mereka ini bisa milih untuk makanan bergizi yang tepat gitu? Karena kan mereka kan pemilih banget nih. Gimana mungkin bisa dimulai dari makan ini dulu nih, cobain, mungkin enak gitu Kak Ayu. Lebih gimana ya cara memilihnya ya? Menganjurkannya untuk mencoba, kayaknya makan ini dulu deh, cobain enak nih pasti gitu. Ya edukasi itu tadi. Kalau Edukasi. kita edukasi tadi makanan yang seperti apa yang sehat gitu. Terus pastinya kan kayak edukasi tidak hanya ke ininya nih, ke anaknya, ke orang tuanya juga. Ya, orang tuanya juga harus aktif juga gitu buat menyediakan makanan-makanan yang sehat di rumahnya gitu. Kalau orang tuanya juga malas ya jadinya anak-anaknya juga malas gitu dan nggak tahu jadinya ini. Terus pengenalan makanan-makanan sehat itu sebenarnya tidak tunggu remaja. Iya. Sedari dia balita yang sudah boleh makan itu sudah dikenalkan makan makanan yang sehat tadi. Karena kan kalau orang Indonesia tuh kan yang dikenal kan nasi ya. Iya. Iya. Nasi tuh udah pokoknya kalau makan nasi kenyang Pokoknya tuh. wajib aman lah tuh. nasi, nasi ya. tuh wajib tuh. Iya. Tapi kalau untuk dengan keadaan sekarang yang bisa dibilang udah banyak banget yang aware dengan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, apalagi untuk orang tua yang baru itu kan ada yang bahkan tidak memberikan anaknya nasi, Kak Ayu. Itu gimana? Mereka menggantinya dengan entah itu kentang, umbi-umbian, itu gak apa-apa atau oh jangan tetap harus kasih nasi gitu. Selagi kebutuhan karbohidratnya tercukupi ya nggak apa-apa ya. Iya. Kak? Oke. Karena seperti Kak Nura tadi bilang ya, diganti dengan kentang. Kentang itu kalorinya hampir sama seperti nasi. Oh, berapa butir kentang? Nah, 100 gram nasi, Uh-uh. dia 2 buah kentang. Oh, hampir sama. Kentang yang sedang, 2 buah itu sama dengan 100 gram nasi. Oke, tapi karena mindsetnya orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak kenyang, makan kentang 2 itu juga nggak kenyang Iya. gitu rasanya ya. Bener bukan orang Indonesia, Nura sih. Jadi bukan orang Indonesia aja sebenarnya. Jadi kalau untuk contoh makanan tadi pengganti fast food dan juga junk food ada keripik-keripik yang diolah ya. ada. Tapi kalau untuk ayam deh, ayam itu menurut Kak Ayu yang kurang sehat itu yang diolah seperti apa? Ayam yang kurang sehat yang diolah itu Goreng ya dengan minyak banyak. iya, yang digoreng sih Kak. Digoreng Iya, digoreng dengan Ditepung Iya, juga ditepung ya. dengan Oh, minyak ya. yang banyak gitu. Enaknya tuh. proses memasak kan juga mempengaruhi ya. Kalau Iya. minyak Oke. terlalu panas kan protein si ikan, si ayam tadi bisa hilang. Oh, itu juga mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Oh, nampak kali gak pernah masak. Oke. Iya, berarti proses masak juga mempengaruhi Iya. kan. Iya. Berarti kalau untuk ayam yang baik untuk dikonsumsi itu yang dimasak seperti apa? Dipanggang, Oke. dibakar, Dibakar, dikukus. dikukus nggak enak itu, oke. Dan dikukus nggak enak. Oke, berarti dibakar bisa ya. Boleh. Itu kalau orang-orang yang jual ayam bakar itu nggak apa-apa, maksudnya udah pasti sama sehatnya gitu.
Kadang kan ada yang mungkin ayam bakar ini ada ditambahin bumbu apa atau mungkin ditambahin apa Kalau gitu. bumbunya bumbu alami itu boleh. Bumbu alam itu gimana maksudnya? Seperti bawang merah, bawang putih, jahe, gitu kan, serai. Oke. Berarti kan bumbunya tuh kita bikin sendiri nih, alami Yes, gitu ya. Itu boleh. Oke, berarti kalau bumbu nggak alami itu yang Yang instan-instan, bubuk iya. itu yang Iya. serbuk Yang dalam kemasan. bubuk ya dalam kemasan ya. Terus juga untuk anak-anak muda, tipsnya ada nggak sih untuk biar mereka ini lebih tertarik gitu untuk makan makanan bergizi, Kalinda? Tipsnya. Tipsnya ya, Mm-mm. mungkin itu tadi ya, diajak bareng masak gitu ya. Ayo bareng-bareng kita masak gitu. Jadi mungkin lebih tertarik dia untuk mengkonsumsinya. Kemudian dari bentuk, warna, ya, bervariasi gitu. Karena anak remaja ini kan dia melihat makanan dari tampilannya, Betul, ya. iya. Ih, kayaknya enak tuh. Betul. Kalau ya. nggak estetik nggak mau itu. Iya, Iya. warnanya kayaknya. Oke, warnanya warna asli ya, bukan warna buatan ya Oh Kak iya, Linda ya. tentu dong, tidak Warnanya boleh. Asli. Iya. Oke, kalau Kak Ayu gimana Kak Ayu tipsnya? Tipsnya tuh ya harus mau coba sih. Jangan ya udah bentuknya udah itu tadi, kalau misalnya bentuknya aja udah nggak menarik, nggak mau juga dulu dicoba Iya, betul. gitu kan. Jadi harus mau berani mencoba gitu. Walaupun misalnya sayur nih, sayur cuma direbus, coba dulu. Ih, Kak Ayu ngomong depan orang yang tak makan sayur. Iya. Jadi sayur itu kan tidak hanya tadi apa tuh sayur bayam, sayur Betul. kangkung, sayur kan banyak. Ada wortel, manis, ada labu siam. Tapi aneh Kak Ayu rasanya. Tapi kalau di jus mau kan? Enggak. Enggak. Tapi Campur matcha dengan mau buah. pula anak zaman sekarang. Matcha itu kan rasanya kayak sayur Iya, Itu gitu enak kan. Kak Ayu. Nah, itu tadi dia Mindsetnya kayak ya? gula. Oh Iya, iya, Gula tadi. Gulanya yang buat dia jadi enak. Iya, gulanya yang bikin Tapi wortel jus nagih. wortel kan juga ada gula tapi enggak juga nggak menarik untuk Nura. Gimana tuh? Gulanya kan gula alami ya. Kalau menurut Ayu ya, gula di wortel itu kan gula iya. alami. Manisnya alami. Manisnya alami, Betul, beda. yes. Coba dirasain manis matcha tadi sama manisnya wortel. Tuh Iya. beda. Macam manisnya karena ada gulanya gitu. Oke. Gimana caranya meningkatkan anak-anak muda ini ya, tepatnya yang di depan kakak-kakak ini ya, biar dia tuh lebih sadar, ayo makan bergizi, jangan makan makanan yang junk food, fast food gitu. Gimana tuh? Edukasi tadi Nura, semuanya itu balik lagi ke edukasi, edukasi, gitu. Edukasi efek atau komplikasi dari makanan yang tidak bagus tadi yang terlalu sering kita konsumsi gitu. Penyakitnya. Bayangin kalau misalnya pasti kita ada aslinya minder, sakit gula. Sakit gula itu kan komplikasinya bisa apa tuh namanya kebutaan juga. Terus misalnya kalau kita luka, gampang luka, susah sembuh, harus diamputasi, tentu harga diri kita jadi berkurang kan, kita jadi malu, terus kita jadi nggak produktif. Jadi lebih ke itu edukasi, lebih banyak membaca, Iya, gitu. benar. Itu tadi ya. Membaca, maksudnya membaca tentang kesehatan gitu, jangan Bukan novel bukan ya. iya. Novel boleh, seimbang. Hidup ini kan harus seimbang. Bukan ya kan? drama benar, Cina benar, aja yang Betul. dilihat. Ada lah Nura sebut macam tuh. Kalau untuk Kalinda gimana Kalinda? Ya kalau saya sih sebenarnya mengajak mereka ya, menghimbau gitu, makanan yang sehat itu memang penting bagi tubuh gitu. Jangan hanya asal kenyang, tetapi yang dipilih yang tidak sehat gitu. Jadi mereka diberikan edukasi, kita gimana ya? Maksudnya itu kita bikin perkumpulan ya, atau komunitas-komunitas. ya benar komunitas gitu. Biar mereka, ayo kita kayak orang-orang mau diet gitu loh, Iya, ada grup benar, kan. benar. Ayo kita diet Karena bareng-bareng. makan junk food dan fast food ini, anak-anak remaja sekarang ini pasti ada 2 orang teman yang mengajak nih. Betul. Ayo. Ada yang meracuni. Iya, benar. Ada yang meracuni ya. Tapi terus gimana dong dengan orang-orang yang menjual itu? Gimana dong? Bingung kan, ya kan? Ya, kita kan tidak mungkin menutup ya, tidak mungkin menutup usaha seseorang gitu. Ya, tinggal kita berkomunikasi ke remaja tersebut Yes. ya. Nah, tinggal komunikasi kita beritahu dampaknya apa gitu. Nah itu tadi kalau sekali 2 kali dimakan boleh, Nggak masalah bukan ya, tidak boleh dimakan gitu, boleh.
Tapi itu tadi, kalau terlalu sering dan berlebihan tidak baik bagi tubuh. Oke, itu dia, yang berlebihan tidak baik seperti Kak Ayu bilang tadi. Oke, pesan nih Kak Ayu, udah terakhir nih pesan yang mau disampaikan untuk anak muda di luar sana yang mungkin masih belum terlalu peduli dengan kesehatannya. Padahal kalau dia nggak sehat, dia sakit tidak bisa beraktivitas kan? Gimana tuh Kak Ayu? Pesannya jaga pola hidup sih pastinya kan, pola makan, terus aktivitas fisik gitu, karena biar kita tuh sehat, biar kita jadi produktif gitu. Terus karena kalau misal itu terjaga, otomatis mental kita pun jadi terjaga. Oh itu berpengaruh? Iya. Oh berpengaruh. Fisik yang sehat, mental yang sehat pastinya kan gitu sih. Oke. Kalau dari Seorang saya, Ayu. seorang Ayu ya. Seorang Ayu. Seorang tenaga kesehatan ya. Kalau untuk Kak Linda gimana pesannya? Kalau saya sih lebih pilihlah makanan yang sehat untuk tubuh yang sehat. Oke. Karena cintailah tubuh kita ini ya, agar prestasi ke depan pasti cemerlang. Iya, Ya. karena kalau tubuh kita sehat, pikiran kita juga sehat. Sehat. Itu dia. Jadi makan itu nggak cuma soal selera ya, tapi juga kita harus mikirin gimana dampaknya, manfaatnya juga apa untuk tubuh kita. Kalau gitu sampai jumpa lagi untuk di podcast Kawan Celoteh selanjutnya. Bye bye.